Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Kang Dani Jepang. Jadi kemarin itu ada yang nanya ke saya, Kang, gimana cara kerja di Jepang? Jadi cara pergi kerja di Jepang. Jadi sedikit saya akan cerita tentang dulu bagaimana saya pergi ke Jepang. Dan sedikit juga akan bahas tentang teman-teman yang lain juga ikut program kerja di Jepang. Jadi pertama-tama kita harus persiapkan dulu fisik, kesehatan. Terus masalah nanti kalau ada biaya juga kita persiapkan. Terus kita sambil belajar basic bahasa Jepang. Nah, kalau saya dulu belajar basic bahasa Jepang itu dengan kursus. Jadi saya cari di daerah dekat rumah tempat kursus. Nah, kalau kita ingin jadi tidak mengeluarkan biaya, kita cari teman yang kerja di Jepang, yang udah ada di Jepang. Nah, kita sambil tanya-tanya, terus kita sambil belajar bahasa Jepang ke dia juga, gitu ya. Ke teman kita yang ada di Jepang, yang sudah kerja di Jepang. Kalau enggak, kita dengan cara baca-baca buku bahasa Jepang atau dengan membeli kamus, kita belajar juga. Atau kita lihat di YouTube, lihat tentang film-film Jepang gitu. Jadi atau share di internet juga. Ya banyaklah kita belajar dengan tidak perlu kita mengeluarkan biaya. Nah, kalau saya dulu kursus kebetulan ada tetangga yang mengajar bahasa Jepang gitu. Nah, setelah kita mempersiapkan tadi hal-hal yang tadi itu, mungkin banyak lagi juga yang lain, tapi yang penting itu bahasa kita persiapkan. Terus kalau ada biaya, kita biaya juga persiapkan. Terus jaga kita juga tentang fisik, jadi kesehatan kita tuh harus sehat ya, karena itu juga mempengaruhi program untuk berangkat ke Jepang. Jadi kalau kita lulus tes bahasa, biaya ada, tapi kesehatan kita ada yang kurang dalam tes kesehatan, kita nggak lolos, ya percuma, kita nggak bakalan bisa kerja di Jepang. Nah, jadi kita selain kursus, kita belajar lewat temen juga, tanya-tanya ke temen yang sudah kerja di Jepang gitu kan. Nah, terus kita perdalam juga tentang budaya Jepangnya gitu kan. Nah, waktu itu kalau saya ikutnya di lembaga daerah dulu. Jadi di lembaga daerah kita itu ada perekrutan daerah namanya. Nah, kalau lembaga itu ada link kerjasama dengan, dulu saya tuh lewat IM Jepang ya pemberangkatan. Kalau sekarang namanya IM Jepang, dulu IMM Jepang. Itu IMM Jepang itu dulu tuh lembaga atau kumiai, namanya kumiai itu kalau bahasa Jepangnya kumiai, bahasa Indonesianya seperti koperasi. Jadi perkumpulan minimal itu kumiai itu, koperasi itu ada 5 perusahaan yang mau menampung orang Indonesia yang mau kerja di Jepang. Jadi di Jepang itu kumiai itu ya. Jadi IMM Jepang itu kumiai koperasi yang ada di Jepang. Nah, perwakilannya di Indonesia. Jadi di Indonesia juga sekarang, dulu itu namanya juga IMM Jepang. Jadi bekerja sama dengan Depnaker. Nah, itu pusatnya lembaga pendidikan di Indonesia waktu itu ya. Tapi sekarang lembaga-lembaga yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang itu banyak sekali. Yaitu swasta banyak sekali. Nanti kita cerita ya. Nah, jadi lembaga IM sekarang namanya IM Jepang itu, di situ kita akan belajar tentang ya tadi bahasa, kedisiplinan, budaya Jepang gitu, memperdalam tentang hal-hal cara kerja di Jepang juga gitu ya. Jadi kebanyakan sih tentang bahasa sama budaya. Nah, jadi sebelum kita ke IM itu, waktu itu saya tuh ikut rekrutan di daerah. Jadi di daerah pun banyak tes
Jadi tes bahasa Jepang, sambil belajar bahasa Jepang memperdalam budaya Jepang juga, belajar tentang budaya Jepang juga gitu kan. Banyak tes fisiknya juga gitu. Nah, setelah kita lulus di lembaga daerah, nanti kita akan dikirim ke lembaga pusat yaitu IM Japang. Nah, kalau di Indonesia ada 3 tempat waktu itu. Di Lembang, di Bandung, di Cepes, di Bekasi, dan di Semarang gitu. Nah, kalau kita lolos di tes daerah, otomatis kita akan ikut di pendidikan di lembaga pusat yang tadi 3 tempat itu. Nah, jadi lembaga daerah itu banyak ya, yang kalau nggak tahu ya, kalau di tempat teman-teman mungkin selain Depnaker ada swasta gitu. Biasanya kalau di kota saya Depnaker bekerja sama dengan IM Japang gitu. Jadi mereka akan mengarahkan ke IM Japang gitu. Jadi selain Depnaker juga mungkin ada lembaga-lembaga swasta yang punya link untuk mendaftarkan siswanya ke lembaga IM Japang itu ya. Nah, nanti kalau kita pas ikut tes sebelum masuk ke IM Japang itu, seandainya kita lolos tes fisik, tes kesehatan, tes bahasa, baru kita akan ikut pendidikan selama 3 bulan saya tuh. 3 bulan. Jadi saya persiapkan fisik sebagus mungkin, kayak lari, push up dan lainnya. Nah, setelah kita persiapkan fisik, kita juga udah siap bahasa karena kita udah belajar tadi ya di daerah lewat kursus lah, belajar di lembaga daerah lah gitu ya. Nah, setelah kita udah persiapan tes juga lolos, kita 3 bulan akan digembleng bahasa lagi di IM Japang itu, di pusat itu. Nah, waktu itu saya kebetulan di Lembang, cuaca sangat dingin, jadi fisik pun sangat terganggu. Makanan pun saya nggak terlalu banyak makan waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan niat dan tekad serta semangat, karena dengan semangat waktu itu saya benar-benar ingin kerja di Jepang, karena ada tujuan yang benar-benar dari awal saya niatkan. Jadi alhamdulillah saya lolos waktu itu. Selama 3 bulan itu banyak teman saya dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Kebetulan waktu itu tahun 1999 sekitar ada 500 orang yang masuk pendidikan di lembaga IM Japang itu. Jadi 3 angkatan, dibagi 3 angkatannya. Jadi di lembaga IM Japang itu kita bersaing lagi dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru seluruh Indonesia. Nah, jadi benar-benar kita termotivasi juga ya. Jadi waktu itu angkatan saya kan 3 angkatan, 500, angkatan saya kebetulan sekitar 200 orangan. Jadi sekitar mungkin ada 9 sampai 10 orang yang gugur dipulangkan ke daerahnya. Jadi tidak jadi berangkat. Nah, selama 3 bulan itu saya benar-benar merasakan pendidikan yang sangat berat ya, terus terang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya ingat pendidikan itu sangat berguna buat saya, karena di situ kita belajar tentang disiplin, benar-benar disiplin orang Jepang. Disiplin, terus kita belajar tentang tepat waktu, terus kita juga harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi fisik pun kita dijaga, pola makan dijaga gitu. Semua waktu pokoknya kita tuh harus benar-benar produktif gitu ya. Jadi benar-benar waktu tuh dimanfaatkan benar di lembaga itu gitu. Jadi semua stafnya pun benar-benar pokoknya bermanfaat lah buat saya waktu itu. Dan sampai sekarang pun saya merasa berterima kasih kepada IM Japang karena telah mendidik saya sebelum pemberangkatan ke Jepang. Kita udah dikasih tahu bahwa kita itu lolos
tes tentang kesehatan, tentang bahasa dan lainnya. Nanti ada perwakilan dari Jepang yang akan wawancara kita langsung. Itu pun termasuk tes juga. Jadi hati-hati ketika kita wawancara dengan orang Jepang langsung dari Jepang, perwakilan perusahaan biasanya bosnya ada, kalau enggak manajernya atau perwakilan dari perusahaan dari Jepangnya langsung. Kita hati-hati dalam berbahasa, jangan sampai kita gugup atau kayak nggak pede gitu ya. Jadi kita semampunya aja kita jawab gitu kan. Nanti kita akan dilihat juga waktu wawancara itu. Nah, belum tentu orang Jepang mewawancara kita itu, belum tentu kita itu akan berangkat ke Jepang. Jadi nanti si orang Jepang itu, si perwakilan dari perusahaan itu akan lihat ini orang ini layak nggak nanti kerja di perusahaannya gitu. Nah, jadi hati-hati, wawancara itu juga sangat menentukan gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya 3 orang langsung diwawancara oleh karena 3 orang ini teman saya yang 2 ini masuk satu perusahaan dengan saya, jadi wawancara langsung 3 orang dengan berbincang langsung dengan perwakilan dari Jepang. Alhamdulillah setelah wawancara pun kita nggak ada pemberitahuan kita di cancel. Jadi banyak-banyak juga berdoa supaya kita bisa dilancarkan gitu kan, untuk bisa pergi bekerja di Jepang. Nah setelah kita tahu, setelah selesai semua sampai wawancara, kita diberitahu kita bahwa kita itu positif pergi ke Jepang. Nah di situ kita persiapkan juga apa-apa yang perlu dibawa ke Jepang. Biasanya kalau saya kan belum tahu ya di Jepang kayak obat-obatan ada enggak ya, takutnya ada kayak batuk atau pilek, cocok enggak ya dengan obat Jepang. Biasanya saya bawa gitu ya. Saya bawa waktu itu selain pakaian juga, terus sedikit makanan ya, karena waktu itu ada informasi dari senior saya yang udah di Jepang juga. Jadi kalau makanan di Jepang pun banyak yang jual tentang makanan Indonesia, kayak bahan-bahan makanan ya. Jadi saya waktu itu cuman bawa sedikit lah ya makanan. Jadi yang banyaknya tuh pakaian gitu. Pas datang ke Jepang ternyata pakaian di Jepang pun pada murah-murah gitu. Jadi kita jangan terlalu memikirkan tentang persiapan yang harus dibawa di Jepang, karena di Jepang tuh ada waktu itu kalau saya ada senior ya, banyak berbagai macam yang dijual, kayak pakaian pun murah-murah. Banyak di Jepang tuh pakaian-pakaian yang murah, jadi pakaian yang bekas itu tuh masih layak, masih kayak baru gitu dijual di Jepang. Terus makanan pun banyak orang Indonesia yang jual makanan-makanan Indonesia, termasuk bumbu-bumbu di Jepang juga ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan tentang persiapan untuk membawa makanan ke Jepang, kecuali kalau kita tidak cocok dengan obat Jepang itu, kita bawa apa yang sering kita rasakan. Jadi sedikit obat lah ya, obat kita bawa persiapan, barangkali obat di Jepang tidak cocok ya. Ya syukur-syukur kita sehat terus ya waktu kerja di Jepang gitu. Nah terus ada kendala juga pembekalan biaya. Biasanya kita sering ngerasa takut kita nanti belum dapat gaji atau dapat pinjaman enggak gitu kan. Nah kita kalau ada uang kita tukar dengan mata uang Jepang, kita bawa sedikit perbekalan ya gitu. Ya mudah-mudahan perusahaannya baik, ngasih pinjaman. Waktu itu ngasih pinjaman gitu, walaupun kita belum kerja kita udah dikasih uang dalam bentuk uang yen gitu, uang mata uang Jepang gitu ya. Nah ada sedikit cerita juga, ini mungkin masukan dari saya terakhir nih sebelum saya tutup vlog ini. Jadi buat teman-teman, kalau terbentur biaya, biasanya sekarang banyak ya lembaga selain pemerintah juga lembaga-lembaga swasta yang ngasih uang pinjaman. Jadi sebelum teman-teman mengeluarkan uang biaya sendiri,
si lembaga itu ngasih uang pinjaman, jadi nanti kita dipotong gaji. Semua biaya pendidikan di Indonesia nanti dia yang nanggung, lembaga itu yang nanggung, bekerja sama dengan bank-bank swasta, biasanya BNI atau BRI gitu kan, BCA gitu. Terus nanti kita setelah berangkat di Jepang, kita biasanya dipotong dari gaji gitu. Ada yang seperti itu, mungkin teman-teman bisa cari sendiri informasinya gitu. Kalau saya adalah beberapa yang ngasih pinjaman itu, mungkin nanti kita sharing lagi di vlog berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, kita ketemu lagi di vlog berikutnya tentang cara kerja di Jepang. Sekian vlog saya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.